Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. Alhamdulillah wa sekalian, di sore hari ini dalam kondisi hujan ya. Mudah-mudahan hujan ini merupakan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Kita berjumpa lagi ya dalam kajian kitab ya, halaqah ngaji kitab. Insyaallah di kesempatan kali ini kita membahas dua sesi ya. Yang pertama kajian pendalaman bahasa Arab ya, yaitu Nahwu Shorof Balaghah. Nah, insyaallah bergantian membahas Balaghah ya, yaitu yang kita bahas dari matan Uqudul Juman di pekan 1 dan 2 ya. Nanti pekan 3, 4 ya, atau 5 kalau ada, membahas matan Alfiyah Ibnu Malik. Uqudul Juman fi Ilmil Ma'ani wal Bayan. Ini ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, saya tidak akan membahas muqaddimah ilmu balaghah secara lengkap ya, yang 10 muqaddimah, karena itu sudah dibahas ya, baik dalam pembelajaran online ya ataupun di pembelajaran offline yang sebelumnya ya. Jadi pernah dibahas, itu bisa dilihat rekaman video sebelumnya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan langsung membahas matan yang ada di Uqudul Juman ini. Bisa dibilang matan ini juga alfiyah ya, alfiyah dalam ilmu balaghah ya, karena memang memuat sekitar 1000 bait ya, 1000 bait. Ini nazom yang sangat terkenal ya, levelnya sama dengan alfiyah lah ya. Jadi kalau untuk cuma ini level pendalaman ya, lanjutan ya. Kalau untuk dasar, kalau kita sudah ada programnya yang ilmu balaghah dasar ya, itu di online. Setiap insya Allah besok ya, hari Sabtu besok pagi ya. Ya, Kang Ipan ikutan? Kang Asepnya ikutan ya? Ya. Ya, itu sudah membahas muqaddimah ilmu balaghah ya. Nah, jadi ini untuk lanjutannya ya. Walaupun sebetulnya pembahasannya ya hampir sama ya, cuman kalau di sini tentu ada tambahan-tambahannya gitu ya. Di antara syarahnya ya, Imam Suyuti sendiri menulis syarahnya ya. Menulis syarah Uqudul Juman sendiri ya, walaupun tentu banyak juga syarah-syarah yang lain ya terhadap Uqudul Juman ini. Bismillah, kita baca barangkali beberapa bait dari muqaddimah ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Hafidh Abdul Fadl Ibnu Abdul Fadl ya, Jalaluddin As-Suyuti ya rahimahullahu taala, fi nazmihi ya, dalam nazamnya Uqudul Juman fi Ilmil Ma'ani wal Bayan. Qala al-faqiru Abidur Rahmani alhamdulillahi alal bayani wa abdulus salati wassalami ala nabi afsahil anami wa hadhihi urjuzatun mislul jumani dhammantuha ilmal ma'ani wal bayan
lakhastu fiha ma hawat talkhisa ma'tammi ziyadatin ka'amthalil luma' ma baina islahin lima yuntaqadu wa dhikru asya'in laha yu'tamadu qadammu ma farraqahu lil musyabbah wallahu rabbi as'alun naf'a bihi wa an yuzakkiya amali wa ya'rida an su'ihi wa an yunilana ridha. Ya, jadi ini muqaddimahnya 7 bait. Qala al-faqir, telah berkata al-faqir. Ya, artinya sebagai bentuk ketawaduan seorang mengatakan dirinya al-faqir, artinya orang yang butuh, ya, yang paling inti adalah butuh kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita manusia itu tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada diri kita ini adalah titipan dari Allah, ya, sehingga kita ini semuanya adalah fakir. Ya, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada hak milik yang hakiki yang ada pada diri kita itu, ya, sehingga layak mengatakan al-faqir. Jadi al-faqir telah berkata, ini maksudnya penulis sendiri, ya, menyebut penulis sendiri, yaitu Abidur Rahmani, ya, hamba dari Ar-Rahman, ya, Abidur Rahman. Abid itu isim fa'il, ya, dari abada ya'budu, jadi yang beribadah, ya, atau hamba, ya, Ar-Rahman. Walaupun nama beliau sendiri sebetulnya Abdur Rahman, ya, di sini dengan menggunakan Abidur Rahman. Ya, nama beliau sendiri Abdur Rahman ibni Abi Bakar, ya, As-Suyuti. Alhamdulillahi alal bayan, segala puji bagi Allah atas bayan, penjelasan. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan bayan. Ya, kenapa beliau menyebutkan al-bayan? Ya, karena memang beliau akan membahas masalah bayan ini, masalah bahasa, masalah ilmu bahasa. Ya, sehingga di muqaddimah itu diberikan satu isyarat, ya, yang mengarah kepada pembahasan yang akan dibahas. Ya, ini namanya dalam ilmu balaghah disebut bara'atul istihlal. Jadi bara'atul istihlal itu keindahan di dalam memulai. Jadi dengan memulai, ya, muqaddimah, pendahuluan, menyebutkan isyarat, gitu, ya, kepada apa yang akan dibahas. Itu alhamdulillahi alal bayan. Ini namanya bara'atul istihlal. Ya, karena memang beliau akan membahas tentang al-bayan ini, tentang bahasa. Ini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya, yang telah mengajarkan Al-Quran, telah menciptakan manusia dan telah mengajarkan manusia itu al-bayan, penjelasan, maksudnya komunikasi, bahasa. Ya kan? Maka di sini memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yaitu mengajarkan al-bayan. Sebenarnya disebutkan di surat Ar-Rahman tadi. Jadi, alhamdulillahi alal bayan.
Wa afdhalus sholati wassalam, dan sebaik-baik sholawat dan salam. Ya, sholawat itu kalau dari Allah maknanya adalah rahmat. Kalau dari para malaikat maknanya adalah istighfar. Memintakan ampun kepada Allah, itu sholawat. Makanya kan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi sungguhnya Allah, para malaikat bersolawat. Kalau Allah bersolawat maknanya adalah rahmat. Allah memberikan rahmat, kasih sayang. Kalau malaikat bersolawat maknanya adalah istighfar, memohonkan ampun. Ya, selain itu kalau manusia, orang-orang beriman bersolawat maknanya adalah doa. Doa dan tadarru'. Ya, ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan salam keselamatan. Salam maknanya al-aman, keamanan, keselamatan. Ya. Alan nabi, kepada nabi, ya. Nah, ini memang sholawat ini diperintah sebagaimana dalam ayat tadi ya. Maka para ulama sudah menjadi adat ya, tradisi mereka di dalam menyusun ya kitab-kitab ya, memulai ya kitab mereka itu dengan hamdalah lalu diikuti dengan sholawat ya. Karena memang ada perintah secara umum, walaupun ada pelaksanaan secara khususnya, misalnya sholawat dalam sholat ya, dalam tahiyat, sholawat dalam ketika disebut nama Nabi ya, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Afsahil anam ya, yaitu manusia yang paling fasih. Ya, anam itu manusia, nas ya, anam. Sahil anam. Nah, kenapa beliau menyebut asahil anam? Karena kaitannya lagi ini ya. Itu ada menyinggung, karena memang akan membahas tentang masalah bahasa, ilmu balaghah ya, yang bagaimana membuat bahasa yang indah, yang fasih. Sehingga beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling fasih. Jadi kalau berbicara tentang kefasihan, berbicara tentang bahasa yang indah, bahasa yang menakjubkan ya, membuat orang kagum ya, maka tentu Nabi Muhammad adalah manusia yang paling fasih, karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kepadanya, dan wahyu itu sangat fasih, bahasa yang keindahannya itu paling tinggi, bahkan mukjizat. Ya, mukjizat itu artinya mengalahkan semua bahasa ya. Sehingga tentu saja yang menjadi rujukan utamanya dan juga pembahasan utama ya dalam menerapkan kaidah-kaidah ilmu balaghah ini ya kepada Al-Quran dan hadis. Karena tujuannya adalah untuk memahami Quran dan hadis, mengetahui keindahan-keindahannya, ya, kehebatan susunan bahasanya, ya, itu fungsi daripada ilmu balaghah ini. Begitu. Sehingga di awal-awal itu kan ilmu balaghah disebut sebagai ilmu untuk ijazul Quran, menyingkap kemujizatan Al-Quran. Jadi para ulama menyingkap kemujizatan ya Al-Quran dari sisi kebahasaannya, yaitu dengan ilmu balaghah. Tidak cukup hanya dengan ilmu nahwu sharaf. Kalau ilmu nahwu sharaf itu standar saja. Tapi kalau nilai sastranya, nilai keindahannya itu bisa digalinya dengan ilmu balaghah. Ya. Wa hadhihi urjuzatun mislul juman. Dan ini adalah urjuzah
Ya, urjuzah itu bait ya, bait-bait yang disusun dengan pola rojaz. Karena dalam menyusun syair-syair ya, bait-bait syair itu kan ada pola-polanya. Ya, disebutnya bahar ya, ada bahar-baharnya. Nah, di antaranya yang paling sering digunakan adalah baharul rojaz. Ya, baharul rojaz, bahar rojaz. Nah, baharul rojaz ini sering dipakai ya, dia polanya itu mustafilun ya, mustafilun, 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 6 polanya itu. Ya, nah ini sering digunakan oleh para ulama di dalam membuat nazom baharul rojaz ini, karena memang pola syair yang paling mudah, pola syair yang paling, sehingga dikatakan baharul rojaz itu sebagai himarus syu'ara, keledainya para ahli syair. Ya, artinya saking mudahnya dia seperti hanya keledai, dijadikan tunggangan ya di dalam membuat syair-syair itu. Himarus syu'ara, baharul rojaz itu. Ya, begitu juga kan Alfiyah Ibnu Malik itu juga dengan rojaz. Ya, dengan rojaz. Maka disebut urjuzah. Wa hadhihi urjuzah. Ya, ini adalah bait-bait nazam ya. Dengan baharul rojaz, mislul juman. Ya, seperti mutiara juman itu. Makanya beliau namakan nazamnya ini dengan uqudul juman. Kalung-kalung mutiara. Uqud jamak dari aqdun. Ya, jadi mutiara-mutiara beliau susunkan ya menjadi kalung. Ya, beliau susunkan menjadi kalung. Itu artinya agar terlihat indah. Ini sebetulnya beliau kan menazomkan dari kitab At-Talkhis ya, itu yang ditulis oleh Al-Qazwini itu ya, Al-Qazwini itu. Ya, jadi kitab yang paling rujukan utama itu At-Talkhis ya. Jadi Talhisul Miftah ya, meringkas dari kitab Miftah ya, Miftahul Ulum. Itu adalah rujukan paling pokok. Nah, kitab Talhisul disusun secara nasr ya, bukan nazom. Nah, supaya dia itu terlihat indah ya, enak untuk dihafalkan ya, ada nazom, ada bunyi-bunyinya ya, maka dinazomkanlah oleh Imam Suyuti. Jadi Uqudul Juman ini menazomkan kitab Talkhis. Jadi kitab Talkhis itu ya dibuat indah, diperindah dengan dibuat ke nazom, bentuk nazom gitu. Sehingga dia menjadi seperti kalung mutiara yang indah gitu. Ya kan? Nah, itulah kenapa beliau menamakan nazomnya ini dengan Uqudul Juman. Gitu ya, mislul juman dammantuha ilmal ma'ani wal bayan. Ya, aku memasukkan ya di dalamnya, di dalam urjuzah ini ilmu ma'ani dan bayan. Kenapa beliau menyebut ilmu ma'ani dan bayan saja? Karena ilmu balaghah itu yang intinya kan dua, ma'ani dan bayan. Kalau ilmu badi itu hanya pelengkap saja. Ya, walaupun ilmu balaghah itu kan mencakup 3 ilmu ya. Ilmu ma'ani, bayan dan badi. Tapi kenapa di sini disebut hanya 2? Karena ilmu badi itu hanya pelengkap saja, dia sifatnya itu hanya ekor gitu ya, mengikut kepada ma'ani dan bayan. Jadi walaupun tidak disebut, dia udah masuk, udah ikut kepada ilmu ma'ani dan bayan ini, ilmu balaghah itu. Ya, lakhastu fiha ma hawa talkhisu ma dhammi ziyadatin ka amsalil duma. Lakhastu fiha, aku meringkas ya di dalamnya, di dalam urjuzah ini, ma hawa talkhisu, apa yang dimuat oleh kitab Talkhis. Ya, apa yang dimuat oleh kitab Talkhis ini yang ditulis oleh
Al-Qazwini ya. Di mana Al-Qazwini itu talhis itu artinya ringkasan ya. Beliau meringkas dari kitab Miftahul Ulum yang ditulis oleh Asy-Syikaki. Sebagaimana yang kita bahas ya di Muqaddimah Ilmu Balaghah itu sebelumnya tentang perkembangan ya atau kemunculan ilmu balaghah. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Thahir ya, Muhammad Thahir bin Asyur dalam kitab Mujazul Balaghah. Beliau mengungkapkan tentang sejarah munculnya ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu pada mulanya dia tersebar di dalam kitab-kitab tafsir ya. Di dalam syarah-syarah syair ya, ketika menjelaskan tentang syair. Ya, nah, sampai nanti ada yang menuliskan, ya ada yang bagian-bagian kecil sebelumnya. Ya seperti Khalifah Al-Mu'taz itu ya. Tapi yang cukup lengkap ya, nah ini dianggap sebagai bapak dari ilmu balaghah itu Abdul Qahir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani itu menulis karya dalam bidang ilmu balaghah. Kitab paling awal yang cukup lengkap ya, yaitu dua kitabnya itu Dalailul Ijaz dan satu lagi apa? Asasul Balaghah. Dalailul Ijaz ya dan Asasu atau Asraru ya. Kalau Asasu itu zaman syari ya. Ya Asrarul Balaghah. Kalau Dalailul Ijaz itu memuat ilmu ma'ani ya. Kalau Asrarul Balaghah memuat ilmu bayan. Ya. Jadi dengan dua kitab itu maka Abdul Qahir Al-Jurjani itu dianggap sebagai bapak dari ilmu balaghah. Pencetus ya, muassis, peletak ya ilmu balaghah itu disebut dengan wadi. Di mana selain itu juga kan Zamakhsyari banyak berbicara tentang kaidah ilmu balaghah dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf ya kan. Begitu. Nah kemudian setelah itu datang Asy-Syikaki itu menyusunkan ilmu balaghah dengan sangat sistematis, dengan cukup lengkap ya, menghimpun di dalam kitab Miftahul Ulum ya. Walaupun Miftahul Ulum itu memuat 3 ilmu ya, ilmu nahwu, tafsir, balaghah, tapi kemudian yang menjadi sangat menakjubkannya itu adalah pembahasan ilmu balaghahnya. Nah dari ilmu balaghah di kitab Miftahul Ulum yang ditulis oleh Asy-Syikaki itu kemudian diringkas oleh Al-Qazwini ya, Al-Qazwini di dalam kitab Talkhis. Nah, kitab Talkhis ini banyak sekali syarah-syarahnya. Nah, di antaranya dinazomkan oleh Imam Suyuti dalam nazomnya ini. Nah, tapi beliau mengatakan ma'adhammi ziyadatin, disertai dengan memasukkan tambahan-tambahan. Jadi tidak hanya menazomkan begitu saja ya apa yang ada di dalam At-Talkhis, tapi kadang ada tambahan-tambahannya ya. Ini Imam Suyuti emang rata-rata seperti itu. Ketika beliau menazomkan suka ada tambahan dari beliau ya. Sama juga misalnya di karya Ilmu Ushul Fiqih ya, Ilmu Ushul Fiqih kan beliau menazomkan Jam'ul Jawami, itu Kaukabus Sati. Beliau juga mengatakan warubbama ghayyartu au azidu makana manqudan wa ma yufidu, kan begitu dalam Kaukabus Sati itu ya. Terkadang aku merubah dan menambahkan ya, menambahkan seperti ka'amsalil luma ya, seperti gemerlapan ya, gemerlapan dari mutiara itu, jadi cahaya, ibarat cahaya
Luma itu kan jama dari lum'ah, ya, percikan ya, atau pancaran cahaya. Jadi artinya tambahan yang beliau tambahkan dalam ilmu balaghah ini memberikan ilmu, ya, ilmu tambahan seperti halnya pancaran cahaya. Ma baina islahin lima yuntaqadu, ya, di antara perbaikan, ya, dengan apa yang atau pada apa yang dikritik, ya. Jadi tidak sepenuhnya dari yang ditulis oleh Khatib Al-Qazwini di dalam Talhis itu beliau setuju. Ada juga yang beliau kritik, ya kan? Nah, yang beliau kritik maka beliau perbaiki, islah. Wa dzikru asya'in lahayu tamadu, dan menyebutkan perkara-perkara, ya, yang memang dijadikan sebagai sandaran atau pegangan. Ya, jadi menurut beliau ini yang lebih sahih, yang lebih tepat, kan begitu. Karena ada perbedaan pendapat, karena dalam setiap ilmu itu kan tentu ada perbedaan pendapat. Apakah ini, nah, sehingga beliau memberikan mana yang layak dijadikan pegangan, ya, yang muktamadnya yang mana, begitu. Wa dhammu ma farraqahu, ya, lil musbihi, dan menggabungkan apa yang dipisahkan oleh orang yang musbih itu bisa kita lihat sedikit sini. Lil musbihi wa dhamma ma farquhu wa dhamma ma farquhu. Ya, menggabungkan, ya, apa yang terpisah, ya, lil musbihi. Ya, di sini tidak dijelaskan, ya. Mungkin maksudnya bisa saja musbih itu kan orang yang masih samar-samar, ya, masih ragu-ragu di dalam pembahasan tertentu, misalnya disahkan tapi oleh beliau digabungkan. Jadi artinya beliau kadang lebih merapikan, ya, pembahasannya. Ya. Jadi tentu ilmu itu kan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, ya, ke arah yang lebih baik, yang lebih bagus. Biasanya ilmu itu ketika di awal-awalnya itu masih belum sistematis, ya, jadi masih berceceran, ya, pembahasan ini di sini, ini di sini, ini di sini, ya. Maka dalam perjalanan waktu oleh para ulama berikutnya itu lebih dirapikan lagi, ya, disusun lagi pembahasannya lebih rapih lagi, gitu. Karena ilmu itu kan semakin matang, ya, dari waktu ke waktu itu.
Wallaha ya wallaha rabbi as'alun naf'a bihi, dan kepada Allah Tuhanku aku memohonkan, ya memohon mendapat manfaat dengannya, dengan kitab ini, ya dengan nazom ini. Wa yuzakki amali, dan agar mensucikan amalanku. Wa yu'ridu an sulihi an su'ihi, kalau di sini su'ihi, ada su'lihi, ya. Ya, ada dua redaksi. Ya, kalau su'ihi berarti kan maknanya agar menghindarkan dari keburukannya. Jadi agar keburukan, ya kan karya manusia tidak sempurna, ada kekurangan, ya. Ya, kalau hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruknya, ya semoga bisa dihindarkan agar tidak memberi pengaruh yang buruk kepada orang, ya, pada orang yang mempelajarinya. Ya, lebih tepatnya su'ihi, ya. Kalau su'lihi berarti artinya kan permintaan, permohonan. Ya, maknanya gimana? Kurang cocok, ya. Wan yuni lanar ridha, dan agar memberikan kepada kita itu keridhaan. Ya, jadi membuat kita itu mendapat. Kalau nala ya nalu itu artinya mendapat, meraih. Tapi kalau anala yunilu, membuat orang agar dia mendapat. Jadi agar Allah membuat kita, ya kita mendapatkan ridhonya. Itu an yuni lanar ridho, gitu. Nah, jadi itu muqaddimah. Jadi sedikit aja dulu, ya. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, ya, dalam nazomnya Uqudul Juman, ya. Begitu. Nah, ini di dalam syarahnya beliau memberi faidah. Qala al-Andalusi fi syarhi Badi'ah, ya Badi'ah Rafiquhu Ibnu Jabir. Ulumul adab sita, ilmu adab itu, ilmu sastra Arab itu ada 6 lughah, maksudnya ilmu prodat, ya, tasrif, nahu, ma'ani, bayan, badi. Tasrif, nahu, ma'ani, bayan, badi ini balaghah. Dalam arti kan 4 gitu, ya, ilmu prodat, tasrif, nahu, dan balaghah. Fasalasatul uwal la yustashhadu alaiha illa bi kalamil arab nazman wa nathran li'anna al-mu'tabar fiha dabtu al-fadhihim. Nah, 3 ya ilmu yang pertama yaitu lughah, tasrif, dan nahwu, ya itu tidak bisa dijadikan sebagai syahid, ya, bukti, ya, yang menguatkan tentang kaidah 3 ilmu itu, kecuali dari orang Arab. Perkataan orang Arab, ya, orang Arab yang masih murni, yang masih saliqah, baik itu nazomnya, ya, dalam syair-syair itu. Makanya syair-syair orang Arab yang masih murni bahasa Arabnya itu menjadi dalil bagi kaidah 3 ilmu tadi. Ilmu lughah maksudnya matan lughah, ya, mufradat, kosakata. Jadi kita mengatakan bahwa kosakata ini memang ada dalam bahasa Arab. Apa buktinya? Nah, itu digunakan oleh perkataan orang Arab. Tapi perkataan orang Arab yang masih murni, yaitu belum terkontaminasi. Maka yang dianggap adalah Arab jahiliyah. Sebelum Islam, ya, Arab jahiliyah itu masih murni. Sehingga bahasa Arabnya jahiliyah itulah justru masih murni yang bisa dijadikan dalil dalam bahasa. Ya, makanya ada syair-syair atau diwan-diwan atau mu'allaqah, misalnya mu'allaqah, ya itu orang-orang jahiliyah dulu, tapi itu dijadikan sebagai pegangan dalam bahasa. Ya, misalnya yang terkenal mu'allaqah Imrul Qais, ya, mu'allaqah
Zuhair ya bin Abi Sulma dan sebagainya. Itu banyak. Ada terkenal 7 mu'alaqah jahiliyah. Ya, tapi itu dijadikan sebagai rujukan dalam bahasa. Begitu juga diwan-diwan ya. Kemudian setelah itu zaman sahabat Rasulullah, para sahabat ya, tentu Quran hadis itu yang paling utama. Kalau disebutkan di Quran hadis itu pasti fasih, jadi rujukan dalam bahasa. Lalu perkataan para sahabat, baik dalam bentuk syair-syair, misalnya ahli syair di zaman Nabi yang terkenal siapa? Hisan bin Sabit, sahabat ya, yang ahli syair ya, dan yang lain-lain, Abdullah bin Rawaha misalnya, itu juga sering membuat syair-syair zaman sahabat. Nah, kalau zaman tabi'in ya, ketika sudah banyak bercampur dengan orang-orang non-Arab, nah itu udah nggak bisa lagi dijadikan patokan ya. Daulah Abbasiyah apalagi udah nggak bisa. Di zaman itu tidak bisa dijadikan dalil untuk 3 ilmu, lughah, tasrif, dan nahwu. Nggak bisa dijadikan dalil karena sudah tidak murni bahasa Arabnya gitu. Nah, kenapa? Karena tadi untuk dobat alfadnya itu benar nggak ini digunakan oleh orang Arab. Nah, sedangkan untuk ilmu yang 3 yang akhir, wal ulum salasat akhir yustashadu alaiha bi kalamil arab wa ghairihi minal muwalladin li'anna raji'atun ila ma'ani wa la farqa fiha fi dzalika bainal arabi wa ghairihim id huwa amrun raji'un al-aqli. Ya, kalau ilmu balaghah ini kata beliau ya, itu bisa dijadikan syahid, dijadikan dalil baik perkataan orang Arab ataupun selain orang Arab, dari orang-orang muwalladin. Orang muwalladin itu bukan bahasa Arabnya tidak asli. Jadi mereka bisa bahasa Arabnya itu tidak alami tapi melalui belajar. Karena tadi sudah banyak bercampur baur dengan orang-orang non-Arab ya. Islam mengalami banyak perluasan, banyak orang non-Arab bercampur baur sehingga tidak asli lagi bahasa Arabnya itu. Lalu mereka bisa belajar, bisa berbahasa Arab yang benar, yang fasih itu melalui belajar, tidak secara alami. Nah, ini disebutnya muwalladi. Nah, kalau untuk ilmu balaghah ini bisa kita mau membuat syahid, membuat dalil, contoh ya penerapan dari kaidah balaghah itu tidak hanya dari orang-orang Arab yang murni saja ya, dari muwalladin tadi atau bahkan siapapun, karena ilmu balaghah ini lebih kepada makna. Kalau ilmu yang sebelumnya kan tadi kepada lafaz ya, ini kalau ini lebih kepada makna dan kembali kepada akal. Walidzalika qubila min ahli hadzal fan ya, sehingga diterima dari ahli ilmu fan ini, bidang ilmu balaghah ini, al-istishhad ya, menjadikan dalil fi kalamil buhtari. Nah, ini kan para ahli sastra, ahli syair belakangan, bukan ahli-ahli bahasa yang jadi rujukan dalam bahasa ya. Buhtari, Abi Tamam, Abi Thayyib Al-Mutanabbi, Abil Hala, Halumar Jaro dan seterusnya. Wa qultu wa qad itajjaha li min huna bahsun fikhi wa dzalika annahu dzakara fi syaril muhadzab wa ghairihi anna al-istighal bi asy'aril arab min furudil kifayah. Ini ada sedikit kaitan dengan pembahasan ilmu fikih, yaitu apa hukumnya ya dalam mempelajari syair orang Arab ini ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab Majmu' ya, dan juga yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa mempelajari syair Arabnya termasuk fardu kifayah, di annaha yustashhadu biha fi ulum arabiyyah allati hiya min alati ulumi syar'i, karena dengan syair-syair orang Arab ini
bisa dijadikan sebagai bukti, sebagai dalil, syahid disebutnya itu dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu bahasa Arab itu adalah alat dari ilmu-ilmu syariat. Bi khilafi asy'aril mualladin, berbeda dengan syair-syair mualladin. Artinya tadi yang orang bahasa Arabnya yang sudah tidak murni lagi, itu tidak asli, fal istighalu biha laisa ka asy'aril Arab. Ya, makanya kalau kita belajar tentang adab, belajar tentang syair-syair, ya, itu kan yang dipelajari syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah, syair-syair nanti para sahabat yang menjadi rujukan. Sedangkan selain mereka, ya itu tidak sama. Sehingga hukumnya pun beda, ya. Bal in kana fiha ma yudammu syar'an, ya, bahkan jika di dalamnya ada yang tercela secara syariat, fa makruh, maka itu makruh, wa illa fa mubah, dan jika tidak ada yang tercela, maka itu mubah saja hukumnya. Kalau kita belajar syair-syair Arab, syair-syair jahiliyah, tentu kan di situ memuat makna-makna yang negatif. Karena kan budaya ini budaya jahiliyah, misalnya memuji-muji tentang Homer gitu. Ya, tapi boleh kita mempelajarinya karena dia sebagai rujukan dalam bahasa Arab. Walaupun dari sisi maknanya, ya, dari sisi kandungan yang mereka sebut, ya itu kan kita tidak terima kan, karena itu jahiliyah, kehidupan jahiliyah. Tapi dari sisi bahasanya yang dijadikan dalil itu, dalil penting, apalagi dalam menafsirkan Quran. Makanya kalau kita baca tafsir seperti Ibnu Katsir misalnya, itu kan banyak memuat syair-syair ketika membahas kata ini maknanya apa, ya, digunakan oleh orang Arab. Mana buktinya? Itu syair orang-orang Arab. Nah, syair yang orang Arab yang masih murni bahasanya, bukan sembarang syair. Kalau syair-syair orang-orang yang setelahnya itu nggak bisa dijadikan dalil. Gitu. Makanya penting juga menghafal syair-syair yang jadi rujukan. Gitu. Wala syakka anna ulumul balaghati salasa, dan tidak ragu bahwa ilmu balaghah yang tiga itu hiya min a'dhami alati syar'i, adalah alat syariat yang paling besar. Bal dzukira, disebutkan anna kamalal iman, sempurnanya iman, mutawaqqifun 'alaiha, tergantung kepadanya, li tawaqqufi idraki ijazil Quran, karena mengetahui kemujizatan Quran, alladzi huwa mujizatun nabi, yang itu juga merupakan mujizatnya Nabi, ala ma'rifatiha. Ya, jadi sangat tergantung kepada mengetahui ilmu balaghah ini. Ya kan? Karena kan orang imannya sempurna, tinggi ketika dia menghayati Quran, kemujizatan Quran. Nah, sementara kemujizatan Quran itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan melalui alat ilmu balaghah ini. Itu kan? Wa qad taqarrara anna asy'arul mu'alladin hujja fiha, syair-syair mu'alladin itu bisa jadi hujah dalam balaghah. Fal takun kal asy'aril arab min hadhihi. Nah, dia seperti syair orang Arab dari sisi ini. Faqad nabahtu 'alaiha fi hawashir raudhah, aku telah memperingatkannya dalam hawashi ar-raudhah. Ya, ini perkataan Imam Nawawi tadi, ya. Ya, yang disebutkan oleh Raudhah itu kitabnya apa, Imam Nawawi, Raudhatul Talibin itu, ya. Faidah uhra naqala Syekh Badrul Zarqasi fi qawaidi an ba'dil masyayikh annahu kana yaqul al-ulum salasa. Ilmu itu ada tiga, ilmun nadhaja wa mahtaraqa wa huwa ilmun nahwi wal usul, wa ilmun la nadhaja wa la taraqa wa huwa ilmun bayan wa tafsir, wa ilmun nadhaja wa taraqa wa huwa ilmun fiqh wal hadis. Macam ilmu itu ada tiga, ya. Ada ilmu yang matang dan tidak hangus, tidak terbakar, yaitu ilmu nahwu, ilmu usul. Ilmu yang
tidak matang dan tidak terbakar, ilmu bayan, ilmu tafsir. Dan ada juga ilmu yang matang dan terbakar, yaitu ilmu fikih dan hadis. Ya, artinya matang itu ya artinya mencapai kepada kesempurnaannya. Ya, terbakar itu artinya habis, ya selesai, udah nggak ada lagi yang baru gitu. Ya, Allah a'lam.